Oke, jadi aku sekarang lagi nganalisis kontenku. Aduh, ternyata nggak semudah itu ya bikin konten ya. Nah, sekarang kan ini, jika penonton saya konsisten 7 sampai 8.000 view setiap video, lalu setiap video mendapatkan 10 subs baru, saya up konten seminggu 3 kali, maka saya butuh berapa lama untuk termonetisasi gitu. Kita view 1000 rata-rata 7 video rata-rata, dan aku punya 22 per minggu, sedangkan aku berhasil mendapatkan untuk 22 aja itu per sebulan lebih makanya. Jadi aku harus jumlah minggu mencapai jumlah minggu untuk mencapai 10 juta view. 10 juta dibagi 44 minggu, jadi sekitar 8,5 tahun. Jadi aku harus butuh apa ya, konten yang revisional lah itulah. 8,5 tahun, gila, baru termonet 8 tahun, sedangkan kontennya nggak usah kayak gitu, nggak usah nyakar-nyakar. Ya lah, analisis gimana ya ini apa ya? Analis kok 22 tadi 20 berapa ya dia? 14.000 juta. Bersihnya ayam anjir, tiap hari aku harus mikirin konten dong. Kayak nggak sehat sih kalau aku misalnya, ya maksudnya buat konten aja. Apa sih kok gitu sih, nyakar-nyakar. Barunya kontennya siapa ya kemarin tuh ya, aku subscribe siapa ya,
mana ya kemarin tuh ya, namanya siapa ya? Eh, aku ada lihat sebenarnya di story. Astagfirullah. Konten apa ya kemarin itu ya? Berita apa ya? Ini apa ya? Sorry. Oh iya, ini dia orangnya. Ini kontennya. Wah, 19.000. Oh, ini banyak nih. Jadi dihebohkan dengan karakter tenis pada serial Aditan Sopo Jarwo ini kembali viral sebagai tontol, di mana dia dibilang tontol. 8 view. Dan kemarin aku komen itu di video terbaru dia itu yang ini, yang meninggal. Kunci bilang aja. Mana ya? Oh iya ya. Kalau kayak gitu cepat-cepatnya gue harus ini ya. Tidak-tidaknya aku harus cepat nih buat konten. Serius dah. Mana ya kemarin tuh ya? Ya Allah. Nah, ini dia. Jadi dikabarkan yang mana sebuah kabar duka datang dari Pope Francis atau Paus Fransiskus yang dikabarkan meninggal dunia pada 21 April 2025, tepatnya pada usia yang ke-88 tahunnya. Dari beberapa sumber menyebutkan kalau sebelumnya kesehatan dia memburuk sejak pertengahan April lalu. Dia seorang pemimpin Vatikan sekaligus pemimpin bagi umat Katolik seluruh Pengen berkomentar dikit sih. Mana nggak ya kira-kira ya? Jadi 2 konten, coba bagus satu konten aku fokusin serius. Aku
timbang-timbang dulu ini mana yang benar-benar aku kejar ya. Ini kalau misal target untuk ini aku terlalu ngarep sih untuk bisa, bukan yang nggak terlalu ngarep ya, ngarep sih ngarep ya, cuma untuk keadaanku sekarang eh, apa ya, ya begitulah. Dar, itu tai nyebar bro. Jadi sebagai seorang dokter itu harus membuka perut, lapar tahu terus ususnya pecah. Dar, itu tai nyebar bro. Jadi sebagai seorang dokter itu harus membuka perut, lapar tahu terus dicuci bro. 11 jam yang lalu ya, dan video 15.000 tuh bisa masuk banget. Jadi diepokan yang mana mengenai rencana pembinaan siswa di barak militer dari usulan Gubernur Jawa Barat yakni Deddy Mulyadi, di mana beliau memberikan kriterianya dari yang suka tawuran, tukang mabuk, hingga tukang main Mobile Legends loh. Tapi ini yang mainnya suka begadang. Nah loh, beliau menjelaskan kalau ini Ini kapan ya? Jadi diepokan yang mana mengenai rencana pembinaan siswa di barak militer dari usulan Gubernur Jawa Barat yakni Deddy Mulyadi, 30 di April mana beliau memberikan kriteria 30 April dan dia berarti soalnya juga apa ya, jarang sering buat juga gitu loh, jadi butuh ribet aja. Udah aku siapin. Ini aja belum termonet loh, dari sejak kapan ya dia ya? Kita sekarang ya bawa udah amat ya. 300 video, 300 video, 3.000, 31.000, 32, lumayan, not bad. Di anjir, ini banyak kali. terdapat sebuah video klip yang menampilkan gambaran atau visualisasi dalam bentuk animasi dengan akurat yang terjadi di Gaza. Jadi video tersebut menunjukkan warga Palestina yang awalnya di Gaza Utara itu digempur habis-habisan, membuat pindah ke selatan Gaza. Namun di sana juga digempur. Kemudian mengungsi lagi ke Deir al-Balah, namun tetap saja mereka digempur habis-habisan. Lalu mereka bergerak lagi ke Khan Yunis, namun tetap saja mereka dibuntuti dan digempur. Akhirnya para warga di sana dengan jumlah jutaan orang terkonsentrasi ke wilayah Rafah. Namun sepertinya mereka akan tetap digempur dan terpojok. Semoga mereka diberikan pertolongan dan dalam lindungan. Gila, 428 sas. Ribu kan ya, ribu, hampir 4 juta coy, gila. Itu naik banget sih ini. Gila sih. Ternyata, kalau kita masuk ke dalam sebuah lubang hitam, bukannya tembus ke alam semesta lain, kita akan terperangkap di sana selamanya. Yang lebih ngeri, kita bahkan hancur berkeping-keping di dalam sana. Gaya tarik yang tak tertahankan. Ternyata, kalau kita masuk ke dalam sebuah lubang hitam, bukannya tembus ke alam semesta lain. Patutlah. Coba dia udah mulai sering tuh.
Guys, kalian tahu belum apa itu FOMO? Fear of missing out. Masih Juli sih. Kalian tahu nggak apa itu Laniakea super? Ini masih Jadi baru-baru ini tuh jadi dikabarkan bahwa terjadi penangkapan sebuah anjir, truk yang membawa 24 sekitar Januari ke Januari itu kayak termasuk jarang upload ya. Jadi baru-baru ini gamer dibuat heran dengan kode redeem yang Desember ke sini 2023 Desember ke berapa video aja jadi baru-baru ini dunia dihebohkan. sini berarti berapa itu jarang upload. Jadi baru-baru ini para ilustrator dan artis baik desainer maupun editor Gila, ini gak sih tadi kan Jadi, baru-baru ini dunia dihebohkan dengan Iya, kabar bahwa ya ini kesini Jadi baru-baru ini para ilustrator dan artis baik desainer maupun editor melakukan tuh segitu cok. Oke. Alah.
jelek banget penulisannya, kan tai emang. Jadi ya sepaham aku aja gitu. Ya, aduh baju tahu ngaji banget. Bayar kalau ada kebakaran. Bayar Oke, parkir. Bayar Iya, sabar. Iya. Sabar, datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal akan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan. aduh, ya ampun.
menghindari yang konten-konten yang sekarang tuh yang 30 detik ganti gitu. Nah, gitu itu nggak bagus buat anak. Saya banyak dapat anak yang munculnya gangguan emosional. Jadi dia belum selesai mencerna yang 30 detik itu, secara kognitif maupun secara emosi udah muncul lagi yang lain. Ya kan akhirnya numpuk ya udah timbulnya gangguan emosional seperti gangguan emosional gitu. Terus 5 tahun ke atas, 5 tahun ke usia SD itu 1 sampai 2 jam maksimal 1 hari. Nah, kalau remaja ke atas bisa lebih fleksibel. Sumpah cepet banget ya update-nya ini udah. Satu hari berapa kali ya? Pagi sama maghrib lah ya, kalau misalnya berita itu ya. Ini kenapa nggak bisa dibuka ya? Tai. Bagaimana menurut kalian? Sekalian latihan ngomong gitu loh. Coba di sini aku udah nggak mau apa lagi ya. Nggak bisa. Apa tadi? Yang bagian ini protes genosida. Atlet balik badan protes genosida. Atlet balik badan saat lagi wisata. Hei, berisik dong. Nggak boleh berisik. Astagfirullah. Kucing.
Supan lah udah jam apa. Apa namanya? Video klip yang mana dia seorang kandidat calon gubernur Tokyo yang bernama Uchino Airi yang sedang berpidato secara publik. Uniknya di sini dia mengatakan betapa imutnya dia dan juga bertanya kepada penonton apakah dia seksi ketika dia membuka pakaiannya, ya kan? Dia juga meminta kepada penonton atau calon pemilih ini untuk menambahkannya sebagai teman di aplikasi lain atau seperti halnya aplikasi WhatsApp kalau kita, ya kan? Yang mana nantinya dia akan merespon keluhan-keluhan semua orang secara pribadi di situ. Wow, ini beda dan aneh sih. Jadi terdapat sebuah video klip yang mana dia seorang Sekali loh. Mahal loh. Sekali loh. Oh. Sekali loh. Kemana lo Miki? Jangan lo. Oh. Tidur gak? Mikinya. Udah mau salah lagi kau. Mulai capek. Sampai dengan 60%.
sekali kan? Terus digendong selamat. Sayangnya sama Mickey. Sayangnya. 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 Makanya gak usah lucu-lucu. Gak usah pergi-pergi. Gak usah rasa-rasa. Tidur. Tidur antau. Udah malam. Tidur udah malam loh Miki. Udah enggak? Kalau tidur peluk penyet. Kamu Jangan-jangan samakan dia. bapak-bapak subscribe aku anjing. Ya kepencet dah. Masa ya bapak-bapak suka konten aneh kayak gini? Kan aneh kan? Token bot ya rata-rata. Tahu dah. Nah, diam ya om. Diam.
percaya guys, banyak yang komen marah-marah di video yang ranking di Blackrock Itali. Di situ banyak yang bilang Tralaleo sama Tropico itu sangat sesat banget. Tralaleo itu katanya tidak Palestina, Tralaleo Tralala bukan Islam, bahkan bagian Puerto Rico pun Allah. Banyak yang bilang ini agama yang Palestina. Bahkan ada orang yang udah nge-translate artinya kayak gini. Oke, mari kita buktikan ya. Langsung aja aku translate arti dari Tralaleo. Nah, di sini jangan sampai sama juga guys, ntar beda arti. Nah, jadi aku udah minta ChatGPT buat artiin semua anomali Blackrock Itali guys ya. Oke, yang pertama itu Tralalero Tralali. Banyak yang bilang itu intinya bukan dan cerita Palestina. Oke, di sini langsung aja aku copy paste kata-katanya di Blackrock Facebook-nya, di Wikipedia-nya yang bikin fans Blackrock Itali-nya guys ya. Di teksnya itu originalnya jadi berbunyi Tralalero Tralala, teks asli itu sebenarnya ini guys. Teksnya masih berpodium dan kalau kita tanya ini ChatGPT itu nggak ada yang mengguna apapun nih kalau yang terlalu berisi ya bla 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 meniru suara lalala bernyanyi guys berpodium berkuala dan juga bahasa Italia sadar kemudian misalnya kalau kata-kata penciptaan siapapun atau daerah apapun dan intinya tralala itu kayak tim salah itu guys abrakadabra ya tapi kalau misalkan itu kalimat yang diganti jadi tralala porto ibar guys baru kalau kita translate artinya benar guys nih dari Itali ke Inggris ya beda nih kalau dari Itali dan kalau bahasa Indonesia itu nah ini guys oke, di sini aku akan siapa dan jauh benar kiri guys ya. Tapi sebelumnya kemarin itu teksnya masih begini guys. Teksnya begini guys nih. Teksnya aslinya itu tralala berkuala. Nah, kalau misalkan ini juga mengartikan misalkan juga mengartikan lampu guys ya. Tapi kalau itu terjadi jadi portfolio jadi benar yang mana itu? Apakah ini aslinya itu sebenarnya melainkan ada pemerintah sesat yang berusaha membuat ini karena jelas banget dari kata-katanya dari suaranya itu ada beberapa kalimat yang Gaza dan Palestina berarti terus bahasa Indonesia artinya bombardir terkumpul seekor buaya yang terbang yang sangat dalam yang terbang dan mengeblok di Gaza dan Palestina. Jadi tidak percaya itu baru yang sesat. Selama ini sesat guys ya. Yang paling sesat ternyata ini semua. Jadi lagi sekarang sekarang yang tapi aku masih penasaran guys kita lanjutkan topik yang lain ya dalam yang lain ini topik kelompok timpa nih guys ya kita aktifkan ini anomali kelompok timpa kalau yang ini aman guys ya anomali topik aman gak ada yang disangka karena artinya ini topik terlebih sama seperti nah ini aku juga udah bilang ya bisa gak bilang kayak ini next anomali Blackrock Polimero kata-kata aslinya kayak gini guys kita coba tanyain ke ChatGPT apakah dari Blackrock oke arti dari Cina kayaknya apa nih tapi ada satu arti yang bawa agama yaitu
jalannya seperti bisa berasap, jadi ini kayak Amerika mantap ya, oke, sejauh ini aman kan? Ya, terakhir ada lagi baloni, loli. Dan ini artinya baloni artinya posisi sangat dari sebuah lapak sedikit yang menyebabkan dapat seekor oke, awalnya aku pikir sih aman ya, tapi setelah diingat-ingat lagi, ini ternyata tidak aman. Kalau kalian baca itu ada kalimat bertulis setempat, dewa kami kelapa, dewa kami marah. Apakah ini dalam harga? Jangan ini kalian tidak dewa yang nggak tahu sama sekali lagi guys. Tapi kalau pasti tahu kan lagu apa sih yang dimain Minecraft lebih? Penasaran nggak siapa yang bikin lagu ini? Ternyata itu dibuat oleh Jack Black. Ya, si Jack Black yang peranin Steve. Jadi ini ceritanya, waktu syuting ada adegan Steve masak ayam pakai lava. Dan Jack Black bisa nyanyi lagu tentang itu tuh. Awalnya cuma candaan, tapi
Duh, pengen ngedit males banget aja. Wajar nggak sih 16 tahun doang musik menarik nih kamu jadi konten film Gambar Kobo Kanero ditempel ke bendera lesbian. Ini begini ceritanya. Ada dua cosplayer keren yang mutusin buat gabungin karakter kesayangan kita, yaitu Kobo Kanero dengan bendera lesbian. Yang bendera pelangi yang keren itu. Jadi kontennya langsung viral di jagat maya. Dan tentu saja langsung dipicu tsunami emosi di antara para penggemar. Ada yang bilang, ini penghinaan bro. Dan ada juga yang cuma bisa nangis di pojokan sambil ketik komentar di Facebook kayak, sih kenapa gitu. Jadi bayangin nih, di satu sisi ada yang ngamuk-ngamuk bilang ini gak sopan sama karakter favorit mereka, saking parahnya mereka siap-siap buat report akun yang nyebarin gambar ini. Tapi di sisi lain ada juga yang mikir kayak mungkin itu cuma humor atau satir aja, ya santai aja bro. Jadi bagi para komunitas LGBTQ+ atau apa selanjutnya itu, bendera ini biasa digunakan untuk merepresentasikan identitas dan kebanggaan lesbian. Namun ketika dikaitkan dengan karakteristik seperti homo, ya reaksinya ya seperti itu tadi. Jadi bagi para kalian nih cebokers atau komokers nih, kalian setuju nggak gambar Kobo Kanero ditempel ke bendera lesbian? Ini begini ceritanya. Ada dua cosplayer keren yang mutusin buat gabungin karakter kesayangan kita, yaitu Kobo Kanero dengan bendera lesbian. Yang bendera pelangi yang keren itu. Jadi foto ini langsung viral di jagat maya dan tentu saja langsung memicu tsunami emosi di antara para penggemar. Ada yang bilang, ini penghinaan bro. Dan ada juga yang cuma bisa nangis di pojokan sambil ketik komentar di Facebook kayak, sih kenapa gitu. Jadi bayangin nih, di satu sisi ada yang ngamuk-ngamuk bilang ini gak sopan sama karakter favorit mereka, saking parahnya mereka siap-siap buat report akun yang nyebarin gambar ini. Tapi di sisi lain ada juga yang mikir kayak mungkin itu cuma humor atau satir aja, ya santai aja bro. Jadi bagi para komunitas LGBTQ+ atau apa selanjutnya itu, bendera ini biasa digunakan untuk merepresentasikan identitas dan kebanggaan lesbian. Namun ketika dikaitkan dengan karakteristik seperti homo, ya reaksinya ya seperti itu tadi. Jadi bagi para kalian nih cebokers atau komokers nih, kalian setuju nggak gambar Kobo Kanero ditempel ke bendera lesbian? Ini begini ceritanya. Ada dua cosplayer keren yang mutusin buat gabungin karakter kesayangan kita, yaitu Kobo Kanero dengan bendera lesbian. Yang bendera pelangi yang keren itu. Jadi foto ini langsung viral di jagat maya dan tentu saja langsung memicu tsunami emosi di antara para penggemar. Ada yang bilang, ini penghinaan bro. Dan ada juga yang cuma bisa nangis di pojokan sambil ketik komentar di Facebook kayak, sih kenapa gitu. Jadi bayangin nih, di satu sisi ada yang ngamuk-ngamuk bilang ini gak sopan sama karakter favorit mereka, saking parahnya mereka siap-siap buat report akun yang nyebarin gambar ini. Tapi di sisi lain ada juga yang mikir kayak mungkin itu cuma humor atau satir aja, ya santai aja bro. Jadi bagi para komunitas LGBTQ+ atau apa selanjutnya itu, bendera ini biasa digunakan untuk merepresentasikan identitas dan kebanggaan lesbian. Namun ketika dikaitkan dengan karakteristik seperti homo, ya reaksinya ya seperti itu tadi. Jadi bagi para kalian nih cebokers atau komokers nih, kalian setuju nggak gambar Kobo Kanero ditempel ke bendera lesbian? Ini begini ceritanya. Ada dua cosplayer keren yang mutusin buat gabungin karakter kesayangan kita, yaitu Kobo Kanero dengan bendera lesbian. Yang bendera pelangi yang keren itu. Jadi foto ini langsung viral di jagat maya dan tentu saja langsung memicu tsunami emosi di antara para penggemar. Ada yang bilang, ini penghinaan bro. Dan ada juga yang cuma bisa nangis di pojokan sambil ketik komentar di Facebook kayak, sih kenapa gitu. Jadi bayangin nih, di satu sisi ada yang ngamuk-ngamuk bilang ini gak sopan sama karakter favorit mereka, saking parahnya mereka siap-siap buat report akun yang nyebarin gambar ini. Tapi di sisi lain ada juga yang mikir kayak mungkin itu cuma humor atau satir aja, ya santai aja bro. Jadi bagi para komunitas LGBTQ+, Ya ampun, apa selanjutnya itu, bendera ini biasanya sejam mau nggak apa-apain.